الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنشهد أن لا إله إلا الله الأحد الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, khatib ingin mengajak pada kita semua untuk meningkatkan syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita menjalani kehidupan sampai di hari ini, hampir di penghujung bulan Safar 1447 Hijrah, bertepatan dengan 22 Agustus 2025 Masehi. Di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita masih mendapatkan karunia iman dan Islam, yang dengan itu kita tunjukkan melalui penunaian salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jumat terbaik dan Jumat yang diberkahi. Hadirin, di antara keistimewaan dan mukjizat Al-Quran ialah menginformasikan hal-hal dan fakta-fakta penting yang terjadi di masa-masa lalu, yang dikemas dalam bentuk kisah yang menampilkan ibrah, hikmah, serta panduan berkehidupan untuk menata diri, masyarakat, dan lingkungan menuju keadaan yang lebih baik, damai, tentram, makmur, dan diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian ayat yang menampilkan kisah-kisah terbaik ini, dan bukan menjadi cerita untuk diperdengarkan, tapi sekali lagi mengandung hukum, hikmah, ibrah, dan pedoman berkehidupan, ialah informasi yang ditampilkan di dalam surah ke-16, surah An-Nahl, di ayat 112 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Wa daraballahu mathala, dan di ayat ini Allah menampilkan kisah, informasi penting yang dikemas dalam bentuk kisah sebagai contoh berkehidupan bagi umat di satu negeri. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah mutmainnah. Yang ditampilkan kisahnya adalah sebuah negeri yang tentram, yang makmur, yang tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Bahkan saking tentram dan makmurnya negeri ini, rizkinya, kemakmurannya, stabilitas ekonominya, kekuatan sumber dayanya
bisa dinikmati dan datang dari berbagai sisi di negeri ini, bahkan dari bagian yang tidak terduga. Kehidupannya gemah ripah loh jinawi. Toto tentram Kerto Raharjo. Begitu tenang, begitu damai, begitu nyaman, begitu makmur. Hanya dalam konteks perjalanan negeri ini, tiba kemudian kenikmatan yang didapatkan. Begitu melimpahnya sumber daya, ketenangan, kenyamanan, kebaikan. Fakafarat bi'annu'amillah. Sejalan dengan iringan waktu, yang mengelola negeri itu, dikisahkan oleh Al-Quran, di masa itu, para pengelolanya, yang menjalankannya, ternyata menampilkan penyimpangan-penyimpangan. Fakafarat bi'annu'amillah, maka hadirlah sifat menyimpang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. An-nu'amillah, an-nu'am, bentuk jamak dari kata ni'mah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bukan sekedar ada nikmat spiritualitas, menyimpang dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dengan nilai-nilai ketuhanan, menyimpang dari nikmat syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam saat yang bersamaan, juga menyimpang dalam konteks hukum sunnatullah, norma-norma berkehidupan. Bukan sekedar ibadah mulai lalai, tapi keadilan tidak ditampilkan, kebaikan tidak hadir dalam berkehidupan. Maka dalam konteks pengelolaan negeri itu, di masa lalu itu, yang tadinya nikmat, tenang, damai, tapi karena pengelolaannya menyimpang jauh dari norma berkehidupan, tidak menampilkan keadilan, mulai bertindak kriminal, mulai tidak hadir nilai-nilai kebaikan, mulai menyimpang dalam tata kelola pemerintahan di negeri itu, maka yang terjadi, fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka penyimpangan-penyimpangan dari pengelola itu ternyata memantik kehadiran dari nikmat-nikmat yang tadinya baik berubah drastis menjadi kegelisahan yang terasakan. Sumber daya yang melimpah tidak terasa kenikmatannya karena dikelola dengan cara yang salah, ditampilkan dengan cara yang tidak benar, hukum tidak berlaku dengan baik. Maka apa yang terjadi? Libasal ju', sumber daya yang melimpah, yang lemah luar biasa, yang ruah luar biasa, dari tanahnya, dari airnya, dari mineralnya, ternyata tidak sampai mensejahterakan rakyat yang hadir di dalamnya. Rasa lapar terjebak di mana-mana, kebaikan tidak didapatkan. Wal khauf, kecemasan muncul. Mulai cemas, yang satu tak bisa makan, yang satu tidak mendapatkan kesejahteraan, yang satu tidak mendapatkan kedamaian, yang lain tidak mendapatkan keamanan. Itu adalah kisah negeri yang ditampilkan dalam Al-Quran di masa lalu dengan kelimpahan sumber dayanya, kelimpahan berbagai macam yang didapatkan di dalamnya, tapi ternyata salah dalam pengelolaan, tidak tampil keadilan, tidak tampil kebaikan, maka sumber daya yang melimpah pun ketika dikelola dengan cara yang tidak benar, tidak mampu mensejahterakan rakyat yang ada di dalamnya, tapi menghadirkan kecemasan, kegelisahan, rasa lapar yang berujung kepada nestapa yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan baik. Bima kanu yasna'un, bukan karena kurangnya sumber daya, bukan karena kurangnya nilai-nilai kesejahteraan, tapi karena tata kelola yang keliru dan sifat-sifat yang keliru, serta hadirnya rasa kufur nikmat dalam konteks pengelolaan negeri itu. Hadirin, dalam tafsir yang disampaikan para ulama, ada dua pendapat umum tentang negeri ini. Ada yang mengatakan yang pertama adalah negeri Saba. Terambil dari Quran surah Saba, surah ke-34 di ayat ke-15 dan ayat ke-16 itu. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannataini an yamin washimal. Sungguh aku tegaskan, kata Allah, di negeri Saba itu ada tanda-tanda di masa lalu yang begitu makmur. Tempat-tempat mereka hebat, bagus, lingkungannya luar biasa, diapit oleh dua sungai yang indah, sampai ada kalimat Quran menegaskan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di antara negeri yang pernah disifati oleh Al-Quran dengan sifat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, totok tentram Kerto Raharjo, dan Allah pun ridha, tenang, tentram, loh jinawi, begitu berkah, bagus, sumber dayanya bagus, alamnya indah, negeri Sabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi setelah diberikan kenikmatan ini, yang awalnya masyarakatnya taat,
pemimpinnya juga taat, pengelolanya kompak, kesejahteraan hadir, mulailah kemudian muncul hubbud dunya. Sifat berlebihan terhadap dunia, sifat serakah, dalam bahasa kekinian serakah nomik, serakah dalam pengelolaan, melahirkan ketidakadilan, rakyatnya kemudian nestapa, mulai muncul kegelisahan, kecemasan dan sebagainya. Akhirnya diingatkan, datang Rasul, tidak diterima dengan baik. Datang Nabi mengingatkan, tidak diterima dengan baik. Datang orang-orang soleh mengingatkan, tidak sampai pengingatnya dengan baik. Maka kemudian Allah ujikan dengan munculnya banjir bandang yang besar, menempa negeri itu, kemudian hancurlah negeri itu, dan kembali pada keadaan yang sulit, yang tidak mudah. Ada lagi yang menerjemahkan para ulama, menafsirkan para ulama dengan Mekah tempo dulu. Begitu tenangnya, ada Ka'bah di dalamnya, ada nyaman dalam kebaikan. Bahkan kemudian Rasulullah SAW lahir di situ, tumbuh berkembang di situ. Tapi masyarakatnya kufur dengan keadaan itu di masa dulu, sebelum Nabi kemudian memperbaiki itu dengan Fathu Makkah di kemudian hari. Nabinya dizalimi, nabinya bahkan pada saat itu diembargo. Beliau tidak diperkenankan mendapatkan suplai makanan, diusir sampai hijrah, dianiaya sahabatnya, ada yang dipersekusi, ada yang dieksekusi. Sehingga apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Madinah, berubah keadaan masyarakatnya. Yang tadinya disifati dengan sifat yang tenang, ada sifat orang amin di dalamnya, kedamaian didapatkan, maka yang terjadi kegelisahan yang muncul, kesemasan yang muncul, masyarakat tak tentram, berharap kebaikan-kebaikan. Namun apa yang terjadi? Ketika nabinya dimusuhi, orang-orang baiknya dimusuhi, maka tidak tercipta kedamaian yang sesungguhnya, bahkan Ka'bah berada di dalamnya. Ka'bahnya ada, kenikmatannya datang. Doa Nabi Ibrahim kemudian terijabah di dalamnya. Datang rizki dari mana-mana. Orang datang berziarah, orang datang berhaji. Tapi semua itu tidak memberikan kedamaian, ketentraman, kebaikan. Karena ada nilai-nilai kehidupan yang dilanggar di dalamnya. Maka apa yang terjadi kemudian? Allah ketika menampilkan informasi berupa persoalan, tidak membiarkan persoalan itu berlarut, tapi dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kasih dan sayangnya, maka diturunkanlah solusi. Diturunkanlah panduan. Diturunkanlah jalan keluar. Yang dengan jalan keluar itu membimbing bukan hanya satu dua orang, tapi masyarakat di satu negeri, di dua negeri, di banyak negeri, dan negeri manapun, negara manapun yang menginginkan keluar dari persoalan, krisis kehidupan, krisis hukum, krisis moral, krisis ekonomi, krisis sosial. Maka apa yang dipandu di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan yang sangat ringkas, padat, dan jelas. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yakin dengan kehidupan kita. Setelah dunia ini pasti ada akhirat. Setelah ini pasti kita akan berpulang. Yakin bahwa dengan mengikuti tuntunan yang benar, kita akan berubah menjadi lebih baik. Ittaqullah. Mulai dengan tingkatkan takwamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang diajarkan dalam Al-Quran bukan memperbanyak orang pintar. Orang pintar itu penting. Bagus, harus hadir, harus diperbanyak. Tapi saat yang bersamaan yang ditampilkan pertama bukan pintarnya. Ternyata bukan kekayaannya. Kekayaan itu penting. Bagi pribadi, bagi masyarakat, bagi kehidupan berbangsa, bernegara, penting. Dengan kekayaan yang baik, bisa mendorong kesejahteraan, bisa mudah beraktivitas. Tapi ternyata, pondasi yang utama itu bukan materinya, bukan tambangnya, bukan mineralnya, bukan makanannya, bukan banyak orang pintarnya. Tapi yang diperbaiki oleh Al-Quran pertama kali adalah jiwa takwa yang membentuk karakter moralnya. Di dalam Al-Quran, pasangan takwa adalah nafsu. Nama lainnya adalah fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa takwa melahirkan kebaikan. Jujur itu pancaran dari takwa. Beradab itu pancaran dari takwa. Sabar bagian dari takwa. Tawadhu itu bagian dari takwa. Lawannya itu nafsu. Sombong itu nafsu. Sombong itu nafsu. Sombong itu nafsu. Serakah itu nafsu. Mencela itu nafsu. Semua jenis keburukan-keburukan sumbernya dari nafsu. Jadi ketika nafsunya bisa ditekan, takwanya naik ke permukaan,
maka sifat-sifat baik ini akan membimbing seluruh bagian tubuh kita